Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi kepada hadirin semuanya. Seperti yang sudah diketahui, omset penjualan produk kita pada terakhir kali ini sangat menurun drastis. Maka dari itu kita akan membahasnya, faktor dan penyebabnya. Untuk kembali meningkatkan penjualan produk dan mulai laporan-laporan kinerja dari setiap divisi kepala divisi. Yang pertama, divisi pemasaran, kepada Ibu Rahma, saya persilakan. Terima kasih Bila waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama tahun terakhir. Kita penjualan mengalami penurunan sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil pasar, tapi permintaan kita setiap hari semakin mengalami penurunan. Bagaimana hal tersebut tidak terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk bersaing sejenis memiliki harga lebih terjangkau. Meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Rahma. Kita tampil terlebih dahulu. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan. Pada Ibu Dina, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Bella. Berdasarkan data yang memiliki kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melalui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih kosong. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas saran dari Bu Dina. Selanjutnya dari bagian produksi apa ada keluhan? Terima kasih atas kesempatan yang Bella berikan. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya akhir-akhir ini beberapa mesin yang kita miliki sering mengalami kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadi keluhan bekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberi masukan, baiknya kita segera melakukan servis dan pembersihan pada mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang sedang mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya. Saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak untuk melakukan servis pada mesin-mesin yang ada di kantor. Mesin produksi tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya dari bagian personalia, apa ada keluhan? Terima kasih atas kesempatan berbicara yang Bella berikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah besar yang terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan programnya masing-masing. Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para kepala divisi. Yang terakhir dari bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktu yang Bella berikan. Memang produk yang berhasil disimpan dengan baik dan terawat. Kita akan kegiatan administrasi yang harus berjalan
perusahaan kita mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide kembali menguatkan penjualan produk secara serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi di masing-masing bagian? Terkait mengenai tingkat penjualan produk kita, menurut saya yang harus kita lakukan adalah memperbarui dalam mempromosikan produk. Karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahun, perusahaan kita selalu menggunakan cara yang sama dan cenderung monoton. Ide yang bagus. Menurut Anda, cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Namun menurut saya yang paling utama adalah melakukan promosi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu kita juga harus memulai penjualan produk secara online beberapa aplikasi seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Maaf, Ibu Mira menyerah. Saya sangat sependapat dengan Ibu Yanti. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan mengingat masa sekarang ini. Belanja online banyak diminati karena lebih praktis dan bisa menghemat waktu. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Setuju. Bagaimana banyak saran? Menurut saya, itu permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang terjangkau. Kita bisa merencanakan memproduksi produk yang lebih manis dengan harga yang ternyata lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk lain. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Sofi karena seperti yang sudah disampaikan oleh Budi bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produk tidak sebanding dengan penjualannya. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produk untuk sementara waktu dan fokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25% terutama bagi para distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Untuk cara yang benar dan tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang dapat semakin sedikit? Iya benar, keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit, tetapi dalam keadaan yang darurat ini, saya rasa lebih baik mendapatkan keuntungan tinggi daripada barang tidak terjual sama sekali, dan perusahaan selalu akan lebih merugikan. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Dina. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam waktu